26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah modern, tsunami Aceh. Sebuah gelombang dahsyat yang muncul hanya dalam hitungan menit setelah gempa berkekuatan 9,1 skala Richter di Samudra Hindia. Ratusan ribu nyawa melayang, jutaan orang kehilangan rumah, dan sebuah daerah luluh lantak hanya dalam sekejap. Mari kita menelusuri bagaimana peristiwa ini terjadi. Apa yang dirasakan para korban, bagaimana dunia merespon, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil. Pagi itu pukul 7.58 WIB, sebuah gempa dahsyat mengguncang dasar laut di sebelah barat Sumatera. Gempa ini berlangsung selama 8-10 menit, salah satu yang terlama yang pernah tercatat. Energi yang dilepaskan setara dengan lebih dari 20.000 bom atom Hiroshima. Bayangkan saja, satu bom atom saja sudah berdampak sangat luar biasa. Dan ini 20.000 bom atom. Pergerakan lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia memicu kenaikan dasar laut, mendorong massa air yang sangat besar. Inilah awal lahirnya gelombang tsunami raksasa. Bukan raksasanya si Eren ya teman-teman. Sekitar 15 menit setelah gempa, ombak setinggi 10 hingga 30 meter menghantam pesisir Aceh, kota Banda Aceh, Meulabo, Calang, dan berbagai wilayah pesisir rata dengan tanah. Tidak hanya Indonesia, negara lain seperti Thailand, Sri Lanka, India, hingga Somalia ikut terdampak. Gelombang ini menempuh ribuan kilometer dalam waktu singkat, menjadikan tsunami Aceh sebagai bencana lintas negara terbesar sepanjang sejarah modern. Dampak tsunami Aceh sungguh mengerikan. Lebih dari 230.000 orang meninggal di 14 negara, dengan 170.000 korban jiwa berasal dari Aceh saja. Ratusan ribu lainnya hilang atau terluka. Rumah-rumah hancur, infrastruktur lumpuh total, jalan raya terputus, pelabuhan tenggelam, dan bandara rusak. Perekonomian Aceh lumpuh, ribuan hektar sawah dan perkebunan terendam air asin. Nelayan kehilangan kapal, pasar-pasar musnah, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Selain itu, tsunami juga menyisakan trauma mendalam. Anak-anak menjadi yatim piatu, orang tua kehilangan anak-anak mereka, dan ribuan keluarga bercerai-berai. Bercerai-berai ini maksudnya terpisah-pisah oleh gelombang ya teman-teman, bukan pisah cerai antara istri dan suami. Duka itu tak hanya menyelimuti Aceh. Duka itu tak hanya menyelimuti Aceh, tapi juga mengguncang nurani dunia. Di balik angka-angka ada kisah nyata yang menggetarkan hati. Ada seorang ibu yang selamat dengan berpaut pada batang pohon kelapa selama berjam-jam, meski harus deras mencoba menyeretnya. Ada seorang anak kecil yang ditemukan hidup di reruntuhan rumah setelah berhari-hari kelaparan namun tetap bertahan. Ada pula kisah sedih, seorang ayah yang kehilangan istri dan 2 anaknya sekaligus dalam hitungan menit. Cerita-cerita ini mengingatkan kita betapa rapuhnya hidup manusia di hadapan kekuatan alam, sekaligus betapa kuatnya semangat untuk bertahan. Segera setelah tsunami Aceh berubah menjadi pusat perhatian dunia. Ribuan relawan dari berbagai negara datang. Bantuan logistik, medis, dan keuangan mengalir deras. PBB menyebut bencana ini sebagai operasi bantuan kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, hingga Uni Eropa mengirim kapal, pesawat, dan pasukan penyelamat. Tentunya lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah, UNICEF, dan WHO terjun langsung di lapangan. Dari sisi nasional, TNI Polri dan masyarakat seluruh Indonesia bahu-membahu membantu korban. Meski penuh keterbatasan, semangat gotong royong ini menjadi titik terang di tengah gelapnya duka. Tidak hanya menimbulkan kesedihan, tsunami juga menjadi titik balik bagi Aceh.
Pemerintah Indonesia membentuk Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi Aceh Nias. Ribuan rumah dibangun, jalan diperbaiki, sekolah dan rumah sakit berdiri kembali. Selain itu, tragedi ini juga membuka jalan bagi perdamaian di Aceh. Setelah bertahun-tahun dilanda konflik, akhirnya pada 2005 pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Dari puing-puing bencana lahir harapan baru bagi rakyat Aceh. Jadi, tsunami ini sekaligus menjadi kesedihan bagi kita, tapi ada suatu anugerah ya dari dibalik bencana ini, yaitu berdamainya GAM dengan Indonesia. Tsunami Aceh memberi banyak pelajaran. Kita belajar pentingnya sistem peringatan dini, pendidikan mitigasi bencana, dan kesadaran masyarakat tentang bahaya alam kini. Indonesia memiliki BMKG yang lebih canggih, sirine tsunami di berbagai daerah, serta latihan evakuasi rutin. Pelajaran terpenting adalah kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk meminimalisir dampaknya. Dan jangan lupa teruslah beribadah kepada Sang Pencipta, karena yang memiliki alam semesta ini adalah Sang Pencipta. Karena kita lahir dan kita akan kembali kepadanya. 21 tahun telah berlalu sejak tsunami Aceh 2004. Namun ingatan itu masih hidup di hati para penyintas dan keluarga korban. Masjid Raya Baitur Rahman yang tetap berdiri di tengah kehancuran menjadi simbol kekuatan iman dan harapan. Tsunami Aceh adalah pengingat bahwa di balik setiap bencana selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kesedihan selalu ada harapan, dan di balik terigu selalu ada udang. Aduh, kenapa jadi ke situ? Kita jadi lapar ini teman-teman. Semoga kita semua terus waspada, bersatu, dan saling peduli agar tidak ada lagi duka sebesar itu yang terulang. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita dengar dan kita lihat dan kita saksikan dari Museum Aceh ini, Museum Tsunami Aceh. Dan Bang Adwan pamit dulu. Jika ada kata-kata yang salah dari Bang Adwan dan masuk ke dalam hati teman-teman, tolong dikeluarkan dan jangan tersinggung, karena Bang Adwan juga banyak salahnya. Yang benar itu adalah Sang Maha Pencipta. Semoga kalian terhibur dan menambah wawasan sehingga memiliki wawasan yang cukup banyak. Salam Bang Adwan. Jangan lupa di subscribe, di like, dan tulis di kolom komentar selanjutnya kita mau bahas apa, atau masukan-masukan untuk Bang Adwan agar menjadi semakin berkembang lagi video-video dari Bang Adwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.